Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan pelajaran ekonomi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep pasar dalam perekonomian. Konsep pasar dalam perekonomian ini nanti tidak akan terlepas dari pembahasan tentang permintaan dan penawaran. Ya, nah mari kita lihat bahasan tentang permintaan dan penawaran ini seperti apa. Ya. Permintaan atau disebut juga dengan demand, yaitu jumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu dengan menganggap faktor yang mempengaruhinya konstan atau disebut dengan istilah ceteris paribus. Permintaan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah permintaan berdasarkan daya beli, terdiri dari 3, yaitu permintaan efektif, permintaan absolut, dan permintaan potensial. Permintaan efektif adalah permintaan yang datang dari konsumen dan disertai dengan daya beli dari konsumen tersebut. Yang kedua adalah permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Dan yang ketiga adalah permintaan potensial, yaitu permintaan yang sebenarnya konsumen memiliki kemampuan untuk membeli tetapi belum melaksanakan pembelian, atau konsumen tersebut masih berpikir ya untuk belanja atau tidak. Selanjutnya, jenis permintaan didasarkan pada jumlah yang melakukan permintaan. Nah, ini terdiri dari 2, yaitu permintaan individu dan permintaan kelompok. Permintaan individu adalah permintaan yang datang dari seorang konsumen, sedangkan permintaan kelompok adalah permintaan secara keseluruhan dari konsumen yang ada di dalam pasar. Ya, selanjutnya kita lihat hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, jika harga barang naik, maka permintaan barang akan turun. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka permintaan akan naik, dengan asumsi ceteris paribus. Untuk memudahkan kita menghafal hukum permintaan ini, maka kita bisa menyajikan dalam bentuk seperti ini. Jika P naik, ya, P ini adalah harga ini ya. Harga disimbolkan dengan P. P itu adalah price. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Q ini adalah singkatan dari quantity, atau dalam artinya adalah jumlah barang yang diminta ya. Jika P naik, maka Q akan turun, dan jika P turun, maka Q akan naik. Kita lihat di sini antara P dengan Q, arah panahnya berlawanan. Kalau P-nya naik, Q-nya turun. Kalau P-nya turun, maka Q-nya menjadi naik. Ya. Jadi di sini hubungan antara P dan Q sifatnya negatif. Ya, salah satunya naik, pasti yang lainnya akan turun. Ya, selanjutnya kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga barang komplementer dan harga barang substitusi. Di bahasan sebelumnya, kita sudah membahas barang komplementer itu adalah barang yang pemakaiannya harus bersamaan. Sementara barang substitusi adalah barang yang bisa saling menggantikan. Contohnya, untuk barang komplementer, misalnya kita ambil contoh roti dengan mentega. Kenaikan harga mentega akan berpengaruh terhadap permintaan roti. Ya. Nah, kemudian contoh barang substitusi. Misalnya telur dengan daging. Naiknya harga telur akan berakibat pada berpengaruh terhadap permintaan daging, ya. Nah, yang kedua adalah jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan akan berpengaruh terhadap permintaan.
Jika pendapatan seseorang meningkat, maka kemudian akan berpengaruh terhadap permintaan. Permintaannya akan naik. Selanjutnya adalah jumlah dan karakteristik penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka permintaannya akan semakin banyak. Selanjutnya adalah perubahan tradisi mode dan selera masyarakat. Ini juga akan berpengaruh terhadap permintaan. Contohnya, di masa sekarang sedang tren K-pop ya, K-pop. Nah, maka kemudian selera masyarakat yang lebih cenderung menyukai K-pop ini akan berpengaruh terhadap semua hal yang berkaitan dengan K-pop ini, baik dari sisi model baju, model rambut, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kelima adalah perkiraan dan harapan masyarakat. Prediksi masyarakat di masa yang akan datang akan berpengaruh terhadap permintaan. Misalnya, jika pemerintah menetapkan harga BBM akan naik besok, maka permintaan BBM hari ini akan meningkat. Selanjutnya, hari raya keagamaan. Hari raya keagamaan akan berpengaruh terhadap permintaan. Biasanya pada hari raya keagamaan, permintaan akan semua hal yang berkaitan dengan hari raya akan meningkat. Yang terakhir adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat juga akan berpengaruh terhadap permintaan. Nah, kemudian kita lihat kurva permintaan. Kurva permintaan akan berbentuk seperti ini. Nah, ini terdiri dari dua sumbu. Sumbu vertikalnya adalah harga dan sumbu horizontalnya adalah kuantitas atau Q. Ya. Nah, kemudian misalnya di sini ada harga donat, kemudian jumlah yang dibeli. Pada saat harga donat 500, jumlah donat yang dibelinya adalah 0. Kemudian harga donatnya turun menjadi 300, maka jumlah yang dibeli menjadi 2. Kalau kemudian harga donat turun lagi, maka jumlah yang dibelinya meningkat. Nah, kemudian apabila harga donatnya menjadi 0 atau gratis, maka jumlah yang dibelinya menjadi lebih banyak lagi. Nah, dari kombinasi ini bisa disajikan ke dalam sebuah kurva bentuknya seperti ini. Nah, ini yang 500 ini pada saat harganya 500, maka donat yang dibelinya 0. Kemudian harganya turun 300, jumlah donat yang dibelinya menjadi 2 dan seterusnya, ya. Nah, kita lihat slope dari kurva permintaan ini adalah miring dari kiri atas ke kanan bawah. Kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini tadi hubungan antara P dengan Q-nya ini adalah negatif, sehingga slope-nya miring dari kiri atas ke kanan bawah. Biasanya kurva permintaan ini dikasih simbol D. D itu adalah singkatan dari tadi demand, ya. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Ini bentuk lain dari kurva permintaan. Nah, ini kurva permintaan ini nanti bisa bergeser kalau ke atas permintaannya bertambah, kalau bergeser ke bawah permintaannya berkurang. Ini simbolnya adalah D. Selanjutnya, kita akan melihat lawan dari permintaan adalah penawaran. Kalau permintaan datangnya dari konsumen, kalau penawaran datangnya dari produsen. Penawaran atau disebut juga dengan istilah supply, ya. Kita lihat pengertiannya. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan dalam waktu tertentu dengan syarat ceteris paribus. Kita lihat hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Untuk memudahkan mengingat bunyi hukum permintaan, kita bisa memberikan simbol seperti ini. Nah, jika harga naik, ini lihat harga barang naik,
maka jumlah barang yang diminta juga akan naik. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta juga akan jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan turun. Kita lihat, kalau di dalam permintaan tadi, hubungan antara P dengan Q itu sifatnya negatif, karena apabila salah satu naik, maka yang lain akan turun. Tetapi kalau di dalam hukum penawaran, hubungan antara P dengan Q itu positif. Ya, kalau P-nya naik, maka Q-nya naik. Kalau P-nya turun, maka Q-nya akan turun. Jadi selalu berbanding lurus, ya, positif. Naik, naik, turun, turun. Kemudian kita lihat faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah kemajuan teknologi. Semakin maju teknologi produksi yang digunakan oleh seorang produsen, maka penawarannya akan semakin meningkat. Yang kedua adalah biaya produksi. Biaya produksi biasanya berpengaruh terhadap penawaran. Semakin mahal biaya produksi suatu barang, maka biasanya penawaran akan semakin turun. Yang selanjutnya adalah persediaan sarana produksi. Semakin persediaan sarana produksinya berlimpah, maka biasanya penawaran akan semakin bertambah. Selanjutnya, peningkatkan jumlah produsen. Semakin banyak jumlah produsen yang memproduksi barang yang sama, maka penawaran akan semakin banyak. Kita lihat faktor yang mempengaruhi penawaran yang kelima, yaitu peristiwa alam. Peristiwa alam bakal berpengaruh terhadap penawaran. Seandainya terjadi bencana alam, maka penawaran akan menurun. Yang selanjutnya adalah ekspektasi atau harapan produsen di masa yang akan datang. Yang ketujuh adalah harga barang dan jasa yang lain. Nah, kita lihat sekarang bentuk kurva penawaran. Bentuk kurva penawaran bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat di dalam tabel ada harga jaket per buah, ya. Kemudian di sebelahnya adalah jumlah jaket yang ditawarkan. Jika harga jaketnya 50, maka jumlah jaket yang ditawarkannya adalah 4. Kemudian jika harga jaketnya turun menjadi 30, maka jumlah jaket yang ditawarkan turun menjadi 2. Dan jika harga jaketnya turun lagi menjadi 10, maka jumlah jaket yang ditawarkannya turun. Dari data tabel yang ada di sini, kita gambarkan ke dalam kurva bentuknya seperti ini, ya. Nah, sama seperti dalam permintaan, sumbu horizontalnya adalah harga atau P, dan yang vertikal ini adalah Q, ya. Nah, kemudian bentuk kurvanya menjadi seperti ini. Ya, berbeda dengan permintaan yang sifatnya naik, yang di permintaan turun dari kiri atas ke kanan bawah. Sementara kalau penawaran naik dari kiri bawah, ini dari kiri bawah ke kanan atas. Dan slope-nya sifatnya positif. Kenapa positif? Karena setiap kenaikan harga dibarengi dengan kenaikan jumlah yang ditawarkan. Nah, kemudian kurva penawaran nanti bisa bergeser ke atas atau ke bawah. Kalau pergeserannya ke atas, nah ini artinya penawaran berkurang. Kalau bergesernya ke bawah, maka penawarannya bertambah. Nah, penyebab perubahan naik atau turunnya ini disebabkan karena faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan penawaran. Kemudian kurva penawaran dikasih simbol S. S ini adalah singkatan dari supply, ya, supply yang tadi sudah disebutkan. Mungkin itu saja untuk bahasan kita kali ini, ya. Kita akan bertemu lagi nanti di dalam bahasan selanjutnya, masih berkaitan tentang konsep pasar, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.